Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-61. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sesaat mereka masih tetap membisu, Sono Keling masih saja berangan-angan tentang kekayaan yang akan dapat dirampasnya dari Sangkal Putung. Sedang Tohpati berjejak pada pendapat yang berbeda. Pendapat seorang pemimpin yang melihat kenyataan-kenyataan dari laskar yang dipimpinnya, perkembangan keadaan dan perhitungan-perhitungan atas masa-masa yang akan datang. Malam yang hening itu kemudian dipecahkan oleh suara Sono Keling penuh nafsu. "Kakang, baiklah, aku akan kembali ke barakku. Aku berjanji bahwa orang-orangku dan orang-orang baru yang telah aku panggil dari daerah utara akan merupakan kekuatan yang dapat dibanggakan. Sangkal Putung kini ternyata telah berkurang kekuatannya, sedang kekuatan kita bertambah. Menurut perhitunganku, maka kekuatan yang telah ada di sini ditambah dengan kekuatan-kekuatan baru akan dapat melanda Sangkal Putung dan menghancurkannya. Laskar dari utara itu kelak akan kembali dengan perbekalan untuk mereka. Sedang laskar di daerah ini pun akan dapat memperkuat diri dengan semua yang akan kita dapatkan dari Sangkal Putung itu." Tohpati mengerutkan keningnya. Ia tidak menanggapi angan-angan Sono Keling itu, tetapi ia berkata, "Kembalilah, aku tidak dapat menunggu lebih lama dari waktu yang kau katakan." Sono Keling mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi timbullah keheranannya atas sikap Tohpati itu. Beberapa kali ia menunda penyerangan, sehingga laskarnya tercerai-berai kembali. Namun tiba-tiba kini macan kepatihan itu menjadi sangat tergesa-gesa. "Mungkin Raden Tohpati melihat kelemahan Sangkal Putung kini," pikirnya. Sono Keling itu kemudian berdiri. Dilihatnya halaman barak itu, gelapnya masih menghitam. "Aku akan kembali," katanya. "Kembalilah, ingat-ingat perintahku." "Baik," sahut Sono Keling sambil melangkah meninggalkan ruangan itu. Di sepanjang jarak yang ditempuhnya, bahkan sampai ke tempatnya, dan ketika ia telah membaringkan dirinya, dirasakannya beberapa keanehan pada pemimpinnya itu. Ia melihat wajahnya yang murung dan kadang-kadang perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilakukannya sebelumnya. Dalam keseluruhannya, tampaklah Tohpati menjadi sangat gelisah, tetapi Sono Keling tidak mempedulikannya. Mungkin Tohpati sedang diganggu oleh beberapa persoalan yang bersifat pribadi. Mungkin ia kesal pada kegagalan-kegagalan yang dialaminya, atau mungkin Tohpati sedang membuat rencana-rencana baru yang belum dimengertinya. Pada hari berikutnya, maka tampaklah kesibukan di perkemahan itu. Beberapa orang berjalan hilir mudik dari satu barak ke barak yang lain. Sedang beberapa orang lagi pergi meninggalkan perkemahan itu. Di atas punggung-punggung kuda, mereka harus pergi berpencaran mencari tempat-tempat yang tersebar dari kawan-kawan mereka.
Gerombolan-gerombolan yang seolah-olah liar dan melakukan berbagai perbuatan yang kadang-kadang benar-benar kasar dan menakutkan itu, perampokan, perampasan, dan sebagainya, kadang-kadang hanya sekedar untuk memberikan kesan bahwa keadaan sedemikian buruknya, tetapi kadang-kadang mereka benar-benar melakukannya untuk memperpanjang hidup mereka. Dalam pada itu Sangkal Putung pun telah disibukkan pula oleh persoalan yang dibawa Kiai Gringsing beserta murid-muridnya. Untara dan Widura yang mendengarkan cerita Ki Tanumetir menjadi berlega hati bahwa kekuatan si Danti pada saat yang pendek masih belum mungkin bergabung dengan kekuatan Tohpati. Meskipun demikian, di saat-saat yang akan datang, mereka merasa bahwa pekerjaan mereka akan menjadi semakin berat. Apakah si Danti dan Tohpati menemukan titik-titik persamaan dan kemudian dapat bekerja sama? Apakah si Danti dengan Ki Tambakwedi akan menyusun kekuatan baru untuk menggagalkan semua rencananya? Kalau demikian, maka si Danti pasti hanya akan sekedar membalas dendam dan mungkin setelah usaha Untara dan Widura gagal di Sangkal Putung, si Danti akan menjual jasa melenyapkan Tohpati. Tetapi kedudukan Tohpati cukup kuat, Nger, berkata Ki Tanumetir kemudian. Untara, Widura, dan bahkan Ki Demang Sangkal Putung yang ikut pula mendengarkan segenap cerita itu mengerutkan kening-kening mereka. Terdengarlah kemudian Untara bertanya, "Bukankah kita sudah mengetahui kekuatan mereka?" "Ternyata ada yang belum Angger ketahui." "Apakah itu?" bertanya Widura. Ki Tanumetir memandang mereka satu demi satu, kemudian katanya, "Murid kedua dari Kedung Jati ternyata ada di antara mereka." "Siapa?" desak Untara. "Angger pasti sudah pernah dengar namanya, Sumangkar." "Sumangkar." Untara dan Widura hampir bersamaan mengulang nama itu. "Ya," berkata Untara seterusnya, "aku pernah mendengar nama itu dan pernah pula melihat dan bertemu dengan orang itu di Kepatihan Jipang. Bukankah Paman Sumangkar itu adik seperguruan Paman Mantahun?" "Ya," sahut Kiai Gringsing. Untara menarik nafas dalam-dalam. Yang terdengar kemudian adalah suara Widura. "Nama itu cukup mengejutkan, hampir seperti nama Patih Mantahun sendiri. Tetapi kenapa selama ini orang itu tidak pernah hadir di dalam setiap pertempuran? Bukankah dengan tenaganya, maka Sangkal Putung pasti sudah dapat dipatahkan sejak serangan yang pertama?" Kiai Gringsing menggeleng-gelengkan kepalanya. "Entahlah, aku tidak tahu. Apakah Sumangkar belum lama berada di antara mereka? Apakah ada sebab-sebab yang lain?" Namun ternyata berita itu benar-benar telah menyebabkan Untara dan Widura berpikir keras kalau pada saat-saat mendatang orang itu hadir pula dalam pertempuran, maka keadaan Sangkal Putung pasti akan sangat berbahaya. Tetapi tiba-tiba Untara tersenyum, katanya, "Ki Sumangkar benar-benar berbahaya bagi kita di sini, seandainya ia ikut bertempur bersama Tohpati. Kecuali Kiai Gringsing bersedia menolong kita." Ki Tanumetir mengerutkan keningnya mendengar kata-kata Untara itu. Namun kemudian ia tersenyum sambil menjawab, "Apakah aku harus melibatkan diriku langsung dalam pertengkaran antara Pajang dan Jipang? Adalah menjadi kewajiban kita bersama untuk berbuat demikian, Kiai," sahut Untara.
seperti Ki Sumangkar, merasa wajib pula untuk melindungi Tohpati. Ya, Angger benar. Angger tahu pasti pendirian Sumangkar dalam pertentangan antara Jipang dan Pajang. Sumangkar adalah orang kedua setelah Mantahun dalam perguruannya, sedang orang kedua setelah Mantahun dalam tata kelaskaran Jipang adalah Tohpati itu sendiri. Sehingga mau tidak mau, maka Sumangkar adalah orang yang langsung berkepentingan atas Tohpati itu, baik Tohpati sebagai pemimpinnya maupun Tohpati sebagai murid saudara seperguruannya. Mendengar jawaban itu, Untara mengerutkan keningnya. Widura yang duduk di samping Untara mengangguk-anggukkan kepalanya sambil memijit-mijit betisnya. Ya, desah Untara. Kiai benar, seharusnya aku tidak melibatkan Kiai dalam pertentangan yang belum pasti Kiai setujui. Sebenarnya lah bahwa aku belum tahu pasti pendirian Kiai dalam pertentangan antara Pajang dan Jipang. Kiai Gringsing itu pun tertawa, sahutnya. Jangan menangkap kata-kataku itu terlalu tajam, Ger. Meskipun aku termasuk orang yang menjadi bersedih hati melihat pertentangan yang berlarut-larut antara orang-orang Pajang dan orang-orang Jipang. Namun aku melihat kenyataan-kenyataan yang kini berlangsung. Aku pun tidak akan dapat melihat kelaliman dan kekerasan berlangsung terus-menerus. Aku tidak menutup mata bahwa Laskar Jipang yang putus asa itu menjadi liar dan berbuat banyak hal yang terkutuk. Karena itu, aku pun tidak akan mengingkari tugasku untuk membantu mencegah perbuatan-perbuatan itu. Tiba-tiba wajah Untara dan Widura menjadi cerah, meskipun Kiai Gringsing tidak menjanjikan sesuatu dengan jelas. Namun apa yang dikatakannya adalah jaminan bahwa apabila Ki Sumangkar turut campur pula dalam pertempuran yang akan datang, dalam setiap pertempuran yang pasti akan berlangsung lagi, maka Kiai Gringsing akan dapat menjadi lawannya yang cukup berbahaya bagi murid kedua setelah Mantahun dari perguruan Kedung Jati itu. Tetapi dengan berita itu, maka Sangkal Putung harus lebih berhati-hati lagi. Lawan mereka kini bukan saja Tohpati dan Ki Sumangkar yang setiap saat dapat menyusup ke dalam lingkungan mereka, tetapi juga Si Danti dan Ki Tambakwedi yang apabila mereka kehendaki, mereka akan dapat berjalan-jalan di daerah Kademangan Sangkal Putung yang mereka kenal dengan baik. Karena itu, maka mereka harus lebih berwaspada apabila malam-malam yang akan datang salah seorang atau 2-3 orang dari mereka nganglang Kademangan. Sehari itu, cerita tentang Si Danti dan Ki Tambakwedi yang bertempur melawan Tohpati dan Ki Sumangkar telah tersebar luas di antara Laskar Pajang dan anak-anak muda Sangkal Putung. Sengaja berita itu disebarkan sejauh-jauh mungkin supaya mereka menjadi semakin berhati-hati menghadapi setiap kemungkinan. Gardu-gardu dengan demikian menjadi semakin cermat mengawasi keadaan. Penjaga-penjaga menjadi lebih hati-hati dan penghubung-penghubung pun selalu berwaspada apabila tiba-tiba mereka bertemu dengan orang-orang yang mereka anggap sebagai hantu-hantu yang berkeliaran siang maupun malam. Tetapi malam berikutnya,
Bukan saja berita tentang si Danti dan Tohpati yang ternyata berkeliaran dan yang suatu saat mereka saling bertemu dan saling bertempur, tetapi datang pula seorang pengawas menghadap Untara, seorang prajurit dalam jabatan sandi. Untara, Widura, Kiai Gringsing, Ki Demang Sangkal Putung, Agung Sedayu dan Swandaru dengan dada yang berdebar-debar menerima orang itu. "Apakah yang kau ketahui tentang Tohpati?" bertanya Untara. Orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya, "Kami, para pengawas melihat kesibukan di antara mereka. Bahkan salah seorang dari kami telah berhasil menghubungi orang-orang kami yang dekat dengan lingkungan Laskar Tohpati. Mereka kini sedang menyiapkan diri untuk menyerbu Sangkal Putung kembali." Mereka yang mendengar laporan itu sama sekali tidak terkejut. Mereka selalu menunggu siang maupun malam. Serbuan yang serupa itu dapat terjadi, tetapi adalah lebih baik apabila hal itu telah mereka ketahui sebelumnya, seperti pada saat-saat yang lewat. "Kapan rencana itu akan mereka lakukan?" bertanya Widura. "Secepatnya, mungkin dalam 2-3 hari ini." Ki Demang Sangkal Putung tersenyum, katanya, "Beberapa hari yang lalu, mereka telah menyiapkan diri pula, bahkan sampai 2-3 kali. Namun serangan itu tidak juga datang. Tetapi kali ini agaknya serangan itu tidak akan ditunda-tunda lagi," sahut pengawas itu. "Mereka hanya ingin menakut-nakuti kita," gumam Swandaru. "Itu salah satu dari siasat Tohpati yang cerdik," berkata Untara. "Beberapa kali ia menggagalkan serangannya, supaya untuk seterusnya kita selalu menganggap bahwa serangan-serangannya akan tertunda-tunda pula. Tetapi apabila kita lengah, maka sergapan itu benar-benar datang." Yang mendengar penjelasan Untara itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ternyata Untara yang berpandangan luas itu sangat berhati-hati menanggapi setiap persoalan. "Ya, Angger Untara benar," sahut Ki Demang Sangkal Putung. "Ternyata aku telah termakan oleh siasat itu." "Belum terlambat," sahut Widura. "Kalau mereka tidak datang," sambung Swandaru, "kitalah yang datang kepada mereka." Serentak mereka yang duduk di peringgitan berpaling kepada Swandaru. Mereka merasakan getaran kata-kata itu, getaran kata-kata seorang anak muda yang sedang dibakar oleh darah mudanya. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ia dapat mengerti sedalam-dalamnya perasaan yang sedang membakar hati Swandaru Geni. Sebagai seorang anak Demang Sangkal Putung, ia merasa bahwa tanah kelahirannya itu selalu dalam keadaan kecut dan suram. Ketakutan, kegelisahan, dan kecemasan membayangi setiap wajah. Bahkan setiap orang di Sangkal Putung menjadi ngeri apabila senja datang, apabila matahari mendekati punggung pegunungan di ujung barat. Namun mereka menjadi gelisah apabila mereka mendengar ayam jantan berkokok menjelang fajar. Mereka selalu diganggu oleh bayangan-bayangan yang menakutkan. Apabila malam datang, maka seolah-olah orang-orang Jipang merayap-rayap di halaman rumah-rumah mereka, merangkak-rangkak, mendekati pintu, dan setiap saat mereka akan dapat dikejutkan oleh ketokan yang keras dan kasar pada pintu-pintu rumah mereka.
Tetapi apabila matahari mulai membayang di ujung timur, mereka membayangkan sepasukan laskar Jipang dalam gelar sabit urang atau dalam gelar wulan punanggal, bahkan mungkin dalam gelar samudra rob, datang melanda kademangan itu. Karena itulah, maka setiap laki-laki di Sangkal Putung di setiap malam selalu menggantungkan senjata di atas pembaringan mereka, kecuali mereka yang berada di gardu-gardu. Bahkan lebih banyak dari mereka yang tidak berada di dalam rumah mereka, tetapi di gardu-gardu, di simpang-simpang empat dan di banjar desa, dengan pedang di tangan atau keris di lambung. Namun hati mereka menjadi agak tentram apabila mereka melihat laskar Pajang yang tampaknya selalu tenang dan teguh hati. Mereka berbangga apabila mereka melihat pedang yang berjuntai diikat pinggang mereka atau tombak di pundak mereka. Bukan saja laskar Pajang, namun anak-anak muda mereka sendiri telah memberi kepada mereka sekedar ketentraman dan keberanian. Tetapi bagaimanapun juga, Sangkal Putung selalu dibayangi oleh ancaman-ancaman yang menegangkan, seperti bumbung yang dipanggang di atas api, setiap saat akan meledak dengan dahsyatnya. Bukan saja Kiai Gringsing, tetapi hampir setiap orang, bahkan Agung Sedayu yang sebaya dengan Swandaru itu pun dapat melihat perasaan itu. Namun selain perasaan itu, Kiai Gringsing melihat perasaan yang lain yang mendorong Swandaru ke dalam gelora yang lebih dahsyat lagi. Seperti yang pernah dilihatnya, Swandaru tidak segera dapat mengerti mengapa mereka harus menghindari Tohpati dan Sidanti pada saat mereka bertemu di padang rumput malam yang lampau. Kiai Gringsing menyadari bahwa anak muda itu sukar mengendalikan perasaannya yang sedang berkobar. Apalagi setelah ia merasa mendapatkan bekal yang lebih banyak dari masa-masa sebelumnya. Karena itu maka Kiai Gringsing merasa bahwa tugasnya membentuk Swandaru jauh lebih berat daripada Agung Sedayu, baik dalam ilmu tata bela diri maupun dalam pembinaan watak dan sifatnya. Dalam pada itu, maka terdengarlah Untara menyahut sambil tersenyum. Pendapatmu sangat baik, Swandaru. Kalau mereka tidak datang, kita akan menjemput mereka. Namun sayang, bahwa kita masih harus melihat jalan-jalan manakah yang dapat kita lalui untuk sampai ke pesanggerahan Macan Kepatihan itu. Nah, bukankah orang yang dapat mengetahui bahwa mereka akan menyerang kita itu dapat menunjukkan di mana tempat tinggal mereka? Untara masih tersenyum. Jawabnya, mudah-mudahan, tetapi orang-orang itu pasti hanya mengetahui letak dan sekedar keadaan mereka. Namun mereka tidak akan mengenal tempat itu sebaik Tohpati mengenal Sangkal Putung. Mereka tidak atau belum dapat mengenal bahaya dan rintangan yang mungkin dipasang oleh orang-orang Macan Kepatihan. Tempat-tempat yang berbahaya sebagai tempat yang sengaja dipersiapkan untuk menyergap dan menghancurkan kita, sebab mereka tahu pasti bahwa daerah mereka tidak akan dilewati oleh orang lain selain orang-orang mereka. Dan suatu ketika orang-orang Pajang berbeda dengan Sangkal Putung. Bagaimanapun juga Sangkal Putung adalah daerah terbuka. Swandaru mengerutkan keningnya. Ia mengerti keterangan itu, tetapi ia berkata di dalam hatinya, kenapa kita tidak menyergapnya dari arah-arah yang berbeda? Kalau dari satu arah dipasang rintangan-rintangan, maka dari arah yang lain kita akan dapat mencapainya. Tetapi Swandaru tidak mengatakannya.
Ia mengerti betul bahwa di dalam perbendaharaan pengalaman Untara, semuanya itu telah diperhitungkan dengan seksama. Sepeninggal orang yang menyampaikan kabar kepada Untara tentang persiapan orang-orang Jipang itu, maka segera Untara mempersiapkan laskarnya. Kepada petugas sandi itu Untara berpesan bahwa pada saatnya ia harus menerima berita kelanjutan dari berita itu. Sedangkan kepada Suwandaru dan Agung Sedayu, Untara berpesan untuk sementara merahasiakan berita itu, supaya rakyat Sangkal Putung tidak menjadi gelisah dan supaya Tohpati tidak menyadari bahwa rencananya sudah diketahui. Namun yang diketahui oleh rakyat Sangkal Putung dan bahkan Laskar Pajang sendiri, mereka diwajibkan meningkatkan kewaspadaan dan latihan-latihan mereka supaya mereka tidak menjadi lengah dan bahkan melupakan bahaya yang setiap saat dapat datang. Meskipun demikian, orang-orang yang telah penuh dengan pengalaman seperti Hudaya, Citragati, Sonya, dan beberapa orang lain segera dapat merasakan kesibukan para pemimpin mereka. Dan dengan tersenyum, Citragati pada suatu senja berbisik kepada Hudaya. "Adi, apakah aku masih akan sempat mencukur rambut yang tumbuh di wajahku ini besok?" "Kenapa?" "Mudah-mudahan malam nanti aku belum mati." Hudaya tersenyum. Katanya, "Pasti belum malam nanti." Sonya yang ada di dekat mereka menyahut, "Aku sudah menyiapkan pisau itu sekarang, Kakang Citragati. Mumpung kau masih sempat." Citragati mengerutkan keningnya, kemudian tangannya meraba kumisnya yang jarang itu. Desahnya, "Jangan sekarang, aku belum sempat." Sonya pun kemudian tersenyum. Katanya, "Aku sudah mengasah pedang. Kapan kira-kira kita bermain-main lagi?" Citragati mengerutkan keningnya. Jawabnya, "Pasti sudah mendesak. 2-3 hari lagi." "Kenapa perintah itu tidak dijelaskan saja kepada kita, supaya kita menjadi semakin gairah berlatih dan mempersiapkan diri?" Citragati menggeleng. "Entahlah, pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain. Mungkin untuk membuat kesan seolah-olah kita belum menyadari bahaya yang akan mengancam. Dengan demikian, kewaspadaan orang-orang Jipang akan berkurang, seperti pada saat-saat yang lampau, terutama pada saat serangannya yang pertama." Sonya mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi Hudaya tertawa pendek. "Sebenarnya kita sudah siap menerima mereka atau datang ke tempat mereka." "Kemana?" bertanya Citragati. "Ke sarang mereka," sahut Hudaya. "Ya, di mana sarang itu?" Hudaya menggeleng. "Kalau aku tahu, aku sudah pergi ke sana." Jangan membual. Belum sampai kau ke jarak 1000 langkah, kepalamu telah retak oleh tongkat baja putih itu." Hudaya tersenyum. Dikenangkannya pada saat ia harus membantu Sidanti bersama Citragati untuk melawan Tohpati. Senjata tongkat baja putih itu terasa seperti seekor nyamuk yang berterbangan di sekeliling telinganya. "Ngeri," gumamnya tiba-tiba. "Apa yang ngeri?" bertanya Citragati dan Sonya hampir bersamaan. "Tongkat baja putih itu, ketika Tohpati datang untuk pertama kali, kepala tongkat itu hampir menyambar kepalaku." "Oh," sahut Sonya. "Aku tidak sempat ikut bertempur saat itu. Aku hanya boleh berlari. Tetapi lusa, kalau macan kepatihan itu datang kembali, akulah lawannya."
Mereka bertiga tertawa, seakan-akan mereka mempercakapkan suatu peristiwa yang lucu. Namun percakapan itu adalah suatu pengakuan betapa besarnya perbawa macan kepatihan pada lawan-lawannya. Mereka berhenti tertawa ketika mereka melihat Suandaru dan Agung Sedayu berjalan melintasi pendopo turun ke halaman. Mereka kemudian berjalan berdua ke halaman belakang Kademangan. Sudah mendesak, terdengar Agung Sedayu berbisik. Suandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku tidak sabar, apa kata orang itu tadi? Laskar Tohpati kini telah siap seluruhnya. Aku berani bertaruh, serangan itu pasti akan ditunda lagi. Menurut persiapan yang diketahui oleh prajurit candi itu, agaknya mereka benar-benar akan segera menyerang. Suandaru menggeleng lemah. Halah, seperti beberapa waktu yang lalu, persiapan itu telah sempurna, namun mereka tidak datang. Kali ini pun agaknya demikian. Kita tunggu saja tengah malam nanti. Orang itu berjanji akan datang, atau orang lain yang ditugaskannya. Aku tidak sabar. Serangan macan kepatihan itu pasti di sekitar tempat mereka bertempur melawan si Danti itu. Kita aduk saja seluruh hutan itu, maka kita pasti akan menjumpai sarangnya. Gerutu Suandaru. Agung Sedayu tidak menjawab. Ia tahu benar tabiat saudara seperguruannya. Meskipun demikian, terasa suasana yang berbeda pada Kademangan itu. Firasatnya mengatakan bahwa Tohpati benar-benar akan datang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.